Gensa Gopi, seri 15, Gurowongso yang dilanda asmara. Gurowongso yang sedang menyamar memperhatikan betul pakaian yang sedang dipakai Raden Basudewa, cara berjalan dan sikapnya. Setelah yakin bahwa Raden Basudewa dan pengiringnya memasuki hutan, Prabu Gurowongso yang sedang menyamar segera berjalan cepat menuju kasatrian tempat tinggal Raden Basudewa dan Dewi Maerah. Kesempatan takkan datang dua kali, Prabu Gurowongso berdesis. Sebelum sampai di regol kasatrian, Prabu Gurowongso telah merubah dirinya sebagai Raden Basudewa dengan penampilan persis sama dengan yang ia saksikan ketika berangkat berburu. Dengan hati berdebar-debar, ia perlahan masuk ke kasatrian. Dengan canggung, ia menoleh ke kiri ke kanan. Ia kebingungan mesti harus masuk lewat pintu yang mana. Ketika dilihatnya seorang juru taman yang sedang menyiram tanaman-tanaman bunga, bertanyalah Raden Basudewa palsu. "Tidak pergikah gustimu putri Dewi Maerah?" Sang juru taman sedikit heran. Tidak seperti biasanya Raden Basudewa bertanya seperti itu. Dan lagi nada bicaranya pun tidak seperti biasanya. Namun demikian ia pun menjawab dengan gagap. "Oh, ada Gusti Pangeran. Setahu hamba, beliau ada di Seketeng." Raden Basudewa palsu pun melangkah ragu mencari letak Seketeng. Sedangkan sang juru taman menatap heran terhadap sikap Raden Basudewa kali ini. Apalagi ketika ingat bahwa belum lama beliau berangkat berburu, tetapi sekarang sudah pulang sendiri seperti orang kebingungan. Mungkin saja beliau sedang kalut pikirannya, duga juru taman itu. Tetapi ia kemudian mengabaikan pikiran itu. Ia pun kembali bekerja merawat taman seperti biasanya. Raden Basudewa palsu menyadari kecanggungannya. Ia akan sesedikit mungkin mengucapkan kata-kata agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia juga tidak mengerti mesti menyebut apa kepada Dewi Maerah. Maka ia hanya berdehem, batuk-batuk kecil untuk mencari perhatian dari Dewi Maerah. Ketika tiba-tiba berpapasan, mereka sama-sama terperanjat. Terlebih Raden Basudewa palsu. Ia sangat terpesona memandang kemolekan tubuh Dewi Maerah, apalagi dengan pakaian rumah yang tidak lengkap. Itu amat menggairahkan hardaning asmoro, nafsu birainya. "Kang Mas, adakah yang tertinggal? Kok cepat sekali pulang?" Dewi Maerah heran. "Mestinya kan bisa utusan abdi." Dalihnya lagi. Raden Basudewa palsu canggung untuk menjawab. Ia hanya menjawab singkat. "Aku sangat kangen padamu." Dewi Maerah terkejut dengan nada dan cara bicara suaminya. Namun ia kesampingkan, mungkin karena ia sedang lelah. "Hamba rela ditinggal demi kepuasan Kang Mas Pangeran," jawab Dewi Maerah. "Ayo kita lanjutkan bulan madu berdua saja," jawab Raden Basudewa palsu dibuat-buat. Raden Basudewa palsu langsung menggandeng Dewi Maerah untuk diajak masuk ke dalam kamar. "Jangan masuk ke sini, Kang Mas. Ini kan kamar Inang. Ia sekarang sedang belanja di pasar." Dewi Maerah mencegah. Begitu kepinginnya Agun sampai keliru," Raden Basudewa palsu berdalih. Walau ada keraguan dengan nada bicara dan tabiat Raden Basudewa yang tidak seperti biasanya, namun karena tidak ingin mengecewakan suami,
Maka Dewi Maerah menuruti kemauan sang suami palsu. Dewi Maerah yang kemudian menggandeng Raden Basudewa palsu menuju kamar tempat untuk memadu kasih. Di dalam kamar, Dewi Maerah sangat heran dengan sikap Raden Basudewa palsu yang sangat jauh berbeda dengan yang mereka lakukan selama ini. Sikap orang yang ia anggap sebagai suami itu sangat kasar dan tergesa-gesa. Bahkan Dewi Maerah tidak bisa menikmati indahnya sebagai sepasang suami istri. Namun demikian, Dewi Maerah tidak bisa menolak. Sementara itu, Raden Basudewa sudah sampai di hutan perburuan. Para punggawa sedang menyiapkan gubuk-gubuk untuk peristirahatan, karena perburuan akan berlangsung beberapa hari. Hasil buruan setiap harinya akan dibagikan kepada warga Kademangan terdekat. Bersambung. Jika nafsu telah melanda, ia mampu menabrak tata susila.